kita untuk memperbaiki cara kita belajar dan juga bagaimana kita menata hidup dengan tujuan yang benar ya. Nah, kita akan beranjak nih ke agenda yang selanjutnya yaitu tilawah ya, supaya kita membuka kegiatan hari ini dengan penuh keberkahan. Suaranya ke mute. Oh iya, punten tadi. Oke, udah ada ya Kang Teh suaranya? Sudah masuk. Siap-siap. Untuk oh ya kita lanjut ke tilawah ya Kang Teteh dan teman-teman semuanya. Dipersilakan kepada Kori untuk segera membaca Al-Qur'annya dan kepada seluruh peserta juga eh, apa dipersilakan untuk mendengarkannya. Dipersilakan kepada Kori. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di kegiatan pertama nih di kegiatan Inter Society. Nah, alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan ke agenda berikutnya, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh saya, yaitu surat Maryam ayat ke-34 sampai 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Kang Lutfi sebagai Kori kita pada malam ini yang sudah membacakan Al-Quran surah Maryam ayat 35 sampai 36 ya. Semoga uh, semoga dari pembacaan tilawah ini kita bisa mendapatkan keberkahannya dan pahala ya. Dan maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah, selanjutnya nih, kita sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya untuk menyapa seluruh peserta lagi. Mungkin tadi yang baru jawab Teh Anis ya, ada lagi. Gimana nih kabarnya semuanya? Selain Teh Anis, ayo, gak apa-apa kok. Eh, kita ini aja ya, kita, oh ya, ini siapa yang mau on mic? Gak apa-apa, ayo kita di sini bersilaturahim ya, pertama kalinya mungkin. Atau ada yang udah dari lama join Ikro Society juga. Gimana kabarnya? Teh ini siapa namanya? Atau Kang siapa ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah baik. Aku Uswa. Oh, salam kenal Teh Uswa. Oke, alhamdulillah ya Teh Uswa dan Teh Adis tadi baik baik ya. Malam ini kabarnya bagaimana yang lainnya? Di sini ada eh, Teh Laras, Teh Tasya, Teh Siti. Gimana kabarnya? Semoga
baik-baik aja ya kayak Teh Anis dan Teh Uswa. Nah, nah semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, semangat dan kita juga diharapkan kita tuh siap gitu ya menerima ilmu yang kita dapatkan malam ini begitu. Nah, oh ya untuk menghangatkan suasana nih, mungkin silahkan tuliskan di kolom chat kalian dari mana aja sih, dari daerah mana? Boleh ditulis nih. Misalnya kok aku dari Bandung ya. Di Bandung Teh, dari Bandung. Aku dari Bandung, Teteh. Oh, Masya Allah dari Bandung. Oke, boleh boleh on mic, boleh tulis di kolom chat juga ya. Nih, aku dari Bandung. Dari mana yang lain? Boleh tulis di kolom chat diramaikan. Wah, dari Garut. Jawa, lumayan lah ya, lumayan lah ya. Aku sebenarnya ada turunan Garut, agak intermezzo dikit. Dari mana lagi nih Teh? Teh Siti Aisyah dari Garut. Dari mana lagi nih Teh Anis dari Bandung? Teh Uswah tadi Teh Uswah dari mana? Oh, Masya Aku Allah dari dari Garut. Bandung, Kak. Oh, dari Bandung. Oke. Dari Bandung, dari Jawa Barat semua ya ini kelihatannya ya. Oke, mantap, mantap. Mantap. Ada lagi yang belum? Ada semua ya sepertinya. Alhamdulillah. Oke, ini berarti kita dari Jawa Barat semua ya, Masya Allah. Oke. Nah, banget. Mungkin dari jawaban teman-teman semangat sih, ya. Mungkin semangat, cuma masih malu-malu ya. Oke, alhamdulillah. Mungkin semoga setelah ini lebih semangat lagi ya teman-teman dan gak apa-apa, nggak usah malu-malu ya. Nah, dan kita sebagai panitia seneng banget ya bisa hadir bersama teman-teman dari berbagai daerah, tapi berbagai daerahnya di Jawa Barat ya, berbagai daerah di Jawa Barat gitu ya. Ada dari Garut, Majalengka, dari Bandung. Ya, lumayan kan Bandung luas ya, itu bisa disebut berbagai daerah juga kalau dari Bandung itu. Nah, oke, kita akan lanjut ya ke kegiatan, ke agenda selanjutnya yaitu pematerian. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV pemateri terlebih dahulu ya. Nah, jadi untuk sesi pertama ini akan disampaikan oleh Teh Devi Eliviani. Nah, profil singkat beliau itu Teh Devi ini merupakan mahasiswi pendidikan fisika angkatan 2022 di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Nah, pada tahu kan ya UPI ya. Nah, sekarang Teh Devi sedang menempuh semester 7, OTW semester 8. Nah, selain kuliah, Kak Devi atau Teh Devi boleh lah ya. Teh Devi ini aktif mengajar les fisika dan matematika. Terus beliau juga pernah menjadi pemateri di acara yang judulnya Sukses UTBK 2024 dan juga pernah mengajar tes kemampuan akademik atau TKA untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Nah, Teh Devi Eliviani ini merupakan founder dari agenda yang kita jalankan malam ini yaitu Ikro Society 1 ya, Ikro Society One. Nah, di mana Ikro Society ini itu memiliki fokus untuk literasi, pengembangan diri, dan pendampingan menuju kehidupan kampus yang penuh makna. Wah, Masya Allah, keren banget nggak sih? Masya Allah. Nah, untuk Teh Devi ini, topik-topik yang sering beliau bawakan itu terdiri dari motivasi Islami, terus menata tujuan hidup, dan materi-materi sains kayak fisika, matematika, kimia, dan biologi. Kemudian insya Allah gitu, begitu ya penyampaian beliau ini santai, relate, dan sangat mudah untuk dicerna. Nah, baik karena saya sudah membacakan profil singkat Teh Devi begitu ya, tanpa menunggu lama-lama
Saya persilakan kepada Teh Devi untuk menyampaikan materi. Waktu dan layar dipersilakan Teh, dan selama 15 menit. Silakan Teh. Oke, halo. Assalamualaikum. Ini menggembang nggak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teh. Suaranya masuk nggak? Masuk Teh Teh. Oke, siap. Eh, kok jadi deg-degan? Oke, ini breathing dulu ya. Sebelum, kan ini intinya tuh bukan pematerian ya teman-teman. Karena sesuai poster yang tadi disebar sama Humas juga, bahwa malam ini tuh kita belum masuk pematerian, tapi pengenalan dulu. Komunitas ini tuh apa sih gitu, terus bergerak di mana gitu. Kayak misalkan nanti kalian tuh selama sampai bulan Juni tuh ngapain. Nah, jadi secara garis besarnya aku akan sampaikan gitu terkait gimana kalian di komunitas ini seperti itu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Devi Liviani. Mungkin tadi udah disinggung juga sama Teh Dara ya. eh itu berlebihan teman-teman di sini. eh, Betul sekali, aku tuh founder dari komunitas ini gitu. Nah, mungkin aku izin share screen ya untuk visi misi dari komunitas ini. Aduh, mana ya? Sebentar ya teman-teman. Muncul ya Teh. Belum Masih ya? Sebentar. ya Teh. Ini nggak masuk, guys. Screen. Ya, sambil nunggu aja. Nanti tolong Teh Dara buka file visi misi ya. Boleh nggak? Di nanti aku share linknya. Mm-mm. Boleh Teh. Panitia. Nah, eh aku pengen tahu dulu nih dari ada Teh Anis, Teh Laras. eh ini yang Oppo itu siapa namanya? Boleh perkenalan dulu nggak? Halo, suaranya kedengeran nggak? Kedengeran Teh, mungkin masih malu-malu ya Teh. Tadi Teh Uswah Teh tadi sempat on mic waktu pembukaan. Tapi namanya siapa? Biar disapa Teh satu-satu. Teh Uswah Teh katanya. Ya betul Oh, Teh kan? Usman. Teh Uswah. Oke. Terus ada Teh Siti Aisyah dan Teh Tasya. Nah, eh, nanti untuk teman-teman yang belum bisa hadir gitu ya hari ini, kan sekarang tuh di record nih. Nanti bisa kalian eh, tonton gitu ya di YouTube gitu. Jadi jangan khawatir kalau ketinggalan infonya untuk teman-teman gitu yang belum bisa join. Nah, terus untuk aku pengen tahu dulu deh sebelum ke pematerian. Apa motivasi kalian masuk ke komunitas ini? Kayak pengen apa sih yang didapat gitu. Terus diajak sama siapa sih sebenarnya gitu. Takutnya ada orang dalam nih gitu. Takut nggak? Siapa ada yang mau menjawab Kak? Ayo dari Teh Anis deh. Apa motivasinya? Banget, Teteh. Kalau aku sendiri motivasinya karena ngelihat itu kan ada pembahasan UTBK-nya. Nah, aku lagi kelas 12, jadi
menurut aku itu peluang buat aku, benar-benar kesempatan gitu ya. Apalagi kan biasanya kalau pembelajaran tentang UTBK itu berbayar. Nah ini bisa sambil menambah relasi juga pengalaman gitu. Nggak ada salahnya buat masuk. Terus aku dapat informasi ini tuh dari guru aku gitu, dari Ibu Cucu. Ibu siapa itu? Ibu Cucu guru matematika di sekolah yang share informasi ini tuh. Bu Suci. Siapa? Ibu Cucu. Oh, Ibu Cucu. Masya Allah. Ya, benar banget teman-teman. Jadi komunitas ini tuh gratis dan nanti tujuannya juga akan dijelaskan gitu. Gimana sih kenapa kita para panitia itu mengadakan komunitas ini seperti itu. Terus untuk teh, siapa yang tadi Tidar? Teh, Teh Usma teh. iya Teh Teh Usma. Usma ya. Gimana Teh Betul kan? Usma? Betul kan teh? Iya. Sorry. Kalau eh, bermasalah nggak? Oh, maaf baru kedengaran. Oke, sok. Sih saya ingin menambah relasi. Terus ya saya juga sama kelas 12 ingin tahu lebih dalam tentang bagaimana sih UTBK yang syarat-syarat ketentuan yang kayak gitunya. Terus saya juga dapat infonya sama kayak Anis dari Ibu Cucu karena kita satu sekolah. Oh, Masya Allah. Iya ya, pantasan ini temenan. Oke, bener banget nih kata Teh Dara. Kalian kalau bisa on cam ya, karena biar lebih saling mengenal lah gitu, satu sama lain gitu. Terus kelihatan cantik-cantiknya dan gantengnya gitu. Oke, lanjut ke Teh Siti Aisyah. Mangga Teh. Kalau bisa on cam ya. Halo Teh, terkendala nggak? Baik, Oke. motivasi saya ikutan ini sama ingin menambah relasi dan juga ingin lebih tahu tentang UTBK. Kebetulan saya gap year. Saya tahu ini dari kakak saya. Siapa Terima sih mau kasih. kakaknya? Asep Miftah. Oh, eh, anak UPI juga bukan? Bukan, Oh, kirain Kang Lutfi kakaknya. Oke, Teh Siti. Dipanggilnya apa? Aisyah. Aisyah. Oke, dari Garut. Betul nggak? Betul, Teh. Betul. Aisyah dari Garut. Oke, lanjut nih. Teh Tasya. Mangga perkenalan dulu dulu. Iya ya, ada ngebahas relasi. Masa muda Teh, biasa. Harus banyak relasi. Halo Teh. Hai, halo. Halo. Enggak, enggak. Gimana nih? Perkenalan diri dulu boleh? Nama aku Tasya dari Garut sama kayak Teh Aisyah. Oh, satu ini. Satu sekolah juga. Iya, Kelas 12 ya? enggak gapir. Oh, alah. Siap-siap. Tahu infonya dari siapa? Dari Teh Aisyah. Eh, iya sama dari Kak Aisyah. Oke, siap. Dipanggilnya apa nih, Tasya? Iya, Oke, salam kenal ya. iya salam kenal juga. Bisa on cam gak? Ayo kita biar kenalan, saling kenal. Oke, sip. Terima kasih. Lanjut ke Teh Laras. Sepertinya Teh Laras dari batch 1 deh. Enggak Teh bisa on cam nggak?
Ya Laras istiqomah banget, Masya Allah. Beliau peserta dari grup batch 1 yang diadakan dari September, teman-teman. Semangat ya. Kalau untuk motivasi, aku belum tahu sih Teh, soalnya waktu itu juga kan diajak sama Teh Depi. Terus ya udah aku ikut aja. Tapi setelah itu ternyata di sini ya banyak juga ilmu yang aku dapetin gitu. Masya Allah. Oke, betul sekali nih. Selaras ini aku ajak langsung teman-teman. Kayak, ayo ikutan gitu. Nah, oke. Sepertinya sudah semua nih. Shinobi, Ibnu, Panit bukan? Bebe bukan? Wah, itu udah pasti. Oke, berarti beliau panitia ya. Ya, karena tadi ada beberapa peserta gitu ya yang berhalangan apa namanya hadir gitu ya. Eh, karena kendala jaringan, terus nggak lagi di rumah dan segala macam. Tenang aja gitu ya. Eh Meet kali ini itu disiarkan gitu di YouTube, jadi bisa ditonton aja nantinya gitu. Terus nanti kalian kan sekarang sistemnya tuh discuss gitu ya. Jadi kalau mau bertanya, bertanya aja gitu. Jangan lu malu-malu gitu. Kata Dara gimana? Bisa di-share kah Iya. visi misinya? Bisa nggak Teh? Nah, oke. Ya, lihat ya Teh. Udah belum Teh? Oke, boleh di Zoom Teh? Teman-teman kelihatan kan ya? Sudah ada. Nah, jadi ini intermezzo. Gimana sih adanya komunitas Ikro Society ini gitu. Nah, yang pertama itu pasti karena keresahan ya teman-teman. Nah, di mana kita para panitia itu kan nggak mungkinnya tiba-tiba kuliah. Kita pun sama mengalami proses seperti kalian gitu. Masa SMA yang apa namanya masa-masanya kita tuh galau gitu mau melanjutkan universitas atau enggak sih gitu terus kok kayak nggak punya temen gitu terus nggak punya tempat atau wadah untuk berkembang. Nah, di sini aku berpikir kayaknya kita perlu deh untuk mengadakan suatu wadah atau komunitas yang bisa menghimpun gitu siswa-siswa yang ingin masuk perguruan perguruan tinggi cuma memiliki kendala keuangan misalkan salah satunya. Terus nggak bisa ya itu kayak orang-orang kan sampai bimbel ya. Bimbel itu sampai berjuta-juta teman-teman. Teman aku pun sampai 5 juta sebulan kayak wow gitu ya untuk masuk kampus sendiri. Nah, terus eh di harapannya gitu ya teman-teman itu bisa berkembang di sini kayak jangan sungkan-sungkan kayak misalkan nanti ada tugas sekolah atau apapun bisa diskusikan di grup gitu jadi bukan hanya ngebahas UTBK tapi ya kita ngebahasnya seputar dunia persekolahan gitu. Nah, terus dari keresahan tersebut akhirnya aku nyari rekan-rekan yang emang punya visi dan misi dakwah gitu kan di sini non profit ya teman-teman maksudnya tidak berbayar. Nah, itu berarti kita tuh benar-benar dakwah gitu bukan apa namanya bukan mencari keuntungan di sini gitu. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa komitmen karena ada beberapa yang daftar gitu ya. Dan teman-teman salah satu yang terpilih gitu. Karena kan ada kuotanya ya teman-teman. Nah, itu jadi untuk batch 2 ini, teman-teman yang keterima sekarang ini eh sampai Juni dibina sama kita. Jadi apa namanya? Teman-teman tuh salah satu orang yang beruntung untuk bisa melanjutkan
pembinaan sampai Juni gitu. Nah, jadi jangan menyanyiakan harapan ini gitu ya. Mangga dimaksimalkan gitu. Terus kita pun akan selalu welcome ketika kalian punya pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bingung deh, kok ada istilah yang nggak dimengerti nih di dunia kampus gitu. Nah, itu boleh banget gitu ya ditanyakan kepada kakak-kakak gitu. Karena kami pun punya pembina, pembinanya dosen di UI. Tahu kan UI di mana? Universitas Indonesia. Nah, beliau Ustadz Januardi Syukur. Nanti kalian bisa search aja gitu ya. Sama ada dosen di Unsika, pembinanya itu Teh Ane Febrianti. Beliau dari matematika juga. Dan ada Teh Viroh, beliau tuh lulusan matematika juga dari apa di Surabaya sekarang seperti itu. Jadi insya Allah teman-teman dibimbing dengan baik gitu oleh kami dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya gitu. Oke, tanpa berlama-lama, aku bahas aja nih visinya gitu ya. Udah terpampang jelas bahwa visi dari Iqra Society ini itu membangun generasi berilmu, berakhlak, dan bertauhid yang mampu membaca kehidupan, menata tujuan, serta memberi manfaat seluas-luasnya bagi umat. Nah, di sini highlight ada berilmu, berakhlak, dan bertauhid. Nah, karena seorang pembelajar itu harus berilmu dong. Nah, ketika udah berilmu harus punya akhlak. Karena buah dari iman ilmu itu adalah akhlak gitu. Nah, tauhid di sini kalian tuh kan di sini syaratnya muslim juga ya. Pasti kalian muslim semua gitu. Nah, di sini karena orang-orang sukses itu enggak apa namanya? Ya enggak luput dari kedekatan dengan Allah gitu. Jadi harapannya kalian juga semakin apa ya? Semakin dekat hubungan dengan Allah gitu, kayak sholatnya makin rajin dengan ikut komunitas ini, terus kayak doa-doanya semakin sering gitu. Jadi itu harapan dari komunitas ini. Nah, untuk misinya boleh di scroll teh di atas. Hmm, Oke. Nah, ini untuk misinya itu yang pertama tadi berlandaskan tauhid. Biar nanti tuh seluruh aktivitasnya itu ya kita niatkan untuk Allah. Jadi kita luruskan niatnya. Bukan hanya karena ya pengen kampus impian aja ya, tapi karena buat belajar gitu. Terus menghidupkan semangat Iqra. Tahu kan Iqra ya? Wahyu pertama yang diturunkan Allah itu, bacalah Iqra. Nah, berarti eh, kita tuh harus semangat membaca, menuntut ilmu, dan merenungi hikmah kehidupan. Nah, di sini harapannya kalian tuh bisa kayak lebih berpikir kritis gitu ya. Terus yang ketiga itu mengintegrasikan ilmu, amal, dan tujuan hidup. Karena di sini pun kalian kan udah tahu nih misalkan pengen ke UI gitu ya. Kan udah tahu tujuan hidupnya mau jadi apa, terus mau masuk prodi apa. Nah, di sini kalian mengintegrasikan ketiganya. Lalu membina karakter dan mindset Islami. Nah, di sini kenapa kita itu membinanya karakter dan mindset Islami? Karena ketika seorang pelajar itu nggak punya mindset Islami, mereka itu ya nggak akan tahu kan ilmu dan adab. Kayak kalian tuh percuma kalau berilmu, tapi nggak beradab. Jadi di mindset Islami ini menumbuhkan grow mindset. Jadi nggak fix mindset yang ya udah ketika ada arahan untuk berkembang, kalian tuh nggak mau berkembang. Nah itu yang nggak boleh gitu. Terus menjadi wadah kebersamaan. Nah, harapannya komunitas ini ya tadi bagi ruang menyediakan ruang belajar, terus mendukung dan sama-sama berkembang gitu untuk kebaikan gitu. Nah, ini untuk visi dan misinya. Oke, Teh. Boleh di stop screen dulu. Aku mau screen, Teh. Sip. Terima kasih. Mana ya? Share. Nah, teman-teman, ada yang daftar SNBT nggak sekarang? Alhamdulillah aku teh. Siapa? Baru ini sih baru masuk kategori siswa eligible. Nah, tapi itu udah diumumin apa namanya?
mau kemana diarahkan gitu belum? Kalau aku mah udah diskusi sama guru pembimbingnya gitu. Oh, kayak guru BK-nya bukan? Iya, Heeh. Itu gimana keputusannya? Mau ngambil apa? kayaknya mau ngambil yang tetap sejurusan karena kalau linjur gak mau capek 2 kali sih. Emang jurusannya apa teh? Jurusannya asisten keperawatan, jadi mau lanjut Hmm. lagi ke keperawatan. Cuman kan aku tuh dari SMK swasta, terus bisa dibilang SMK-nya juga nggak terlalu terkenal, jadi mau nyarinya yang eh, universitas yang fakultasnya tuh bagian di cabangnya gitu teh, kayak Universitas Pajajaran Keperawatan yang di Pangandaran itu, sama Oh, iya iya betul. Subang paling, Sama apa? Poltekkes Subang. Subang. Tapi tetap apa namanya? Tetap keperawatan kan? Iya, tetap. Oke, nah teman-teman udah tahu belum jadwal dari ini SNBT, SNBP, dan SNBT? Nah, di sini kalian harus punya strategi ya teman-teman. Karena kebanyakan nih yang pendaftar SNBP dan SNBT itu mereka gagal karena nggak punya strategi dalam timeline ini menentukan kayak, aku ketinggalan daftar gitu kayak nggak padahal punya kesempatan gitu kayak tadi ya siswa eligible gitu. Aku udah termasuk eligible nih, tapi nggak apa namanya nggak daftar SNBP. Nah itu kan sayang banget ya teman-teman. Kalian 3 tahun gitu untuk berusaha mati-matian nilainya bagus, tapi nggak masuk SNBP itu sayang banget. Terus di kalian ada TKA nggak? Ada Soalnya kan teh, tahun ya. ada TKA. Soalnya wajib waktu tahun kemarin tuh mau mau SMA atau SMK. Sementara kan waktu itu tuh aku tuh SMK tuh nggak belajar sama sekali, belajarnya individu karena lagi fokus PKL. Jadi waktu pas PKL tuh izin buat ulangan TKA tanpa ada persiapan sama sekali. Ya Allah, itu sulit-sulit ya soal TKA sebenarnya. Nah, tapi kan ketika udah masuk eligible, kalian itu berhak dan berkesempatan gitu untuk bisa daftar SNBP. Nah, di sini itu tuh ada hmm, pengumuman kuota sekolah kan udah tuh. Nah, sekarang tanggal berapa? 3 ya. Nah, tanggal 3 ini sebenarnya tinggal registrasi akun SNBP. Kalian udah registrasi belum? Diarahkan registrasi. Kalau itu aku belum teh, baru di Oke. umum siswa eligible-nya. Mm-mm. Nah, di sini sampai Februari ini, 2 Februari yang ini tuh masih sama sekolah. Jadi pengisiannya sama sekolah. Nanti udah 12 Januari ini baru nanti siswa itu registrasi akun SNBP-nya. Nah, itu sendiri-sendiri teman-teman. Jadi kalau nggak ada arahan dari guru, kalian tuh harus sendirinya gitu ya. Harus udah peka gitu bahwa oh tanggal 12 sampai 18 Februari ini aku harus daftar nih akun SNPBM ini gitu. Karena kalau nggak daftar, nggak akan bisa daftar SNBT. Nah, akun ini tuh untuk daftar SNBP dan SNBT. Nah, makanya diharapkan kalian udah daftar nih sampai 18 Februari ini gitu. Terus nanti di awal Februari tanggal 3 sampai 18 itu tuh daftar yang jalur rapot ini SNBP. Nanti hasilnya di 31 Maret. Nah, eh pengalaman gitu ya untuk kakak-kakak di sini juga salah satunya aku gitu. Yang mana dulu tuh kayak ngerasa, oh aku kayaknya nilainya bagus nih, eligible ke 1 gitu ya. Kayak pasti lolos SNBP gitu. Nah, jangan seperti itu teman-teman. Kalian jangan hanya daftar 1, tapi harus punya plan daftar lagi gitu. Kayak nanti kan ada span UPTKIN atau daftar-daftar swasta yang lain. Nah, itu ikutin aja gitu. Jangan hanya 1. Terus ketika udah daftar SNBP,
persiapkan juga UTBK-nya. Karena ketika kemungkinan terburuknya kalian nggak keterima, kalian tuh udah belajar gitu. Nah, coba lihat deh timeline-nya di sini. Kan pengumuman SNBP itu 31 Maret. Sedangkan UTBK itu pelaksanaannya 21 sampai 30 April. Berarti cuma sebulan ya. Nah, gak mungkin kalau kalian belajar UTBK itu setelah lulus pengumuman hasil aja. Kayak pas pengumuman hasil nih nggak lolos misalkan. Terus baru riweh belajar UTBK. Nah, itu nggak akan bisa gitu. Malah ya nggak efektif gitu. Jadi aku sarankan belajarnya dari sekarang gitu. Pas daftar SNBP kalian pun belajar UTBK. Bahkan baiknya mah gitu ya. Itu tuh setahun sebelumnya gitu biar bisa belajarnya lebih prepare lah gitu. Nah, oke. Ini udah tahu ya berarti jadwal SNBP. Kalian jangan sampai ketinggalan. Boleh kalian SS juga. Nah, untuk UTBK di sini, ini kalian udah bisa daftar UTBK tanggal 25 Maret. Nah, 25 Maret ini kan belum pengumuman hasil SNBP ya. Nah, tapi sampai tanggal 7 April. Oke, berarti kalian bisa ngeliat hasil pengumuman SNBP dulu. Kayak misalkan, oh aku keterima, berarti nggak usah daftar gitu. Karena bayar ya teman-teman UTBK itu 200.000 kalau nggak salah tahun kemarin ya. Nah, terus kalau misalkan kodarullahnya nggak lolos, kalian harus daftar tuh. Berarti tanggal 1 April lah, masih bisa ya. Karena ini tanggal 7 April penutupannya. Nah, udah daftar, baru pembayaran biaya tuh sampai 8 April. Dan pelaksanaan UTBK. Nah, pelaksanaan UTBK ini, dia biasanya berjenjang. Ada gelombang 1, 2, 3. Nah, ini kan 21 sampai 30 April. Itu di timeline IS, ntar aku stop dulu. Bisa nggak kalau langsung ini? Nah, ini pindah ya. Nah, ini timeline dari Ikro Society. Kelihatan ya. Ini bulan Januari nih, 2026. Kita kegiatannya itu sampai Juni, teman-teman. Jadi, nanti kan sekarang tuh opening nih, tanggal 3 Januari. Minggu depan, tanggal 10 itu kita udah masuk pematerian. Nah, itu pemateriannya akademik. Kayak nanti materi-materi yang akan keluar di UTBK itu kita bahas sama tutor yang kompeten di bidangnya gitu. Nah, ini sampai bulan Maret teman-teman. Maret April ya. Ya, bulan April. Jadi bulan April itu kita di-push nih. Berapa kali pertemuan tuh? Dari Januari sampai April kita bahasnya ya terkait apa namanya? Materi UTBK. Terus kalian ada pertanyaan nih, misalkan kayak, ya teteh aku pengen ada jam tambahan gitu, nggak mau seminggu sekali aja kan itu kegiatan IS tuh seminggu sekali. Nah, kalian belajar sendiri dulu nih, misalkan terus ada yang struggle. Kayak ini gimana ya yang ngejawabnya? Boleh kalian discuss di grup peserta. Nanti kami bantu juga gitu. Jadi ramai kan grupnya gitu. Terus apa namanya? Kalaupun akan ada sesi tambahan itu bilang aja gitu. Cuma itu di luar komunitas yang tidak berbayar kan. Kami pun punya yang berbayarnya teman-teman. Nah, itu mah nanti deh dikondisikan gitu. Nah, jadi untuk itu kalian dimaksimalkan sampai April itu nge-push materi UTBK. Nah, berarti kan di sini UTBK itu sampai 30 April nih pelaksanaannya. Nah, kalian jadi pas tanggal berapa nih Aprilnya? 25. Nah, terakhir itu kan tanggal 25. Ini udah terakhir. Karena tanggal 30 itu udah pelaksanaan dari sini. Minggu ke-21 sampai 30 ini udah pelaksanaan UTBK-nya. Nah, terus nanti untuk di Mei, kan kita sampai Juni ya. Itu ada pembinaan masuk kampusnya. Kayak nanti, kan gini nih. Anak-anak mahasiswa itu, kayak maba-maba ya, mahasiswa baru, itu sering terjadi culture shock, teman-teman.
karena transisi dari SMA ke kuliah itu beda banget. Apalagi mungkin kalian milih kampusnya itu yang jauh gitu. Kalian harus ngekos. Nah, itu jadi homesick. Ada banyak mahasiswa baru yang kayak awal-awal itu kayak ih kok aku sendiri gitu ya. Terus mungkin di kelas pun sendiri, terus dosen pun beda, nggak kayak guru. Pokoknya culture shock lah. Kalian tuh harus butuh temen banget itu mah. Karena aku pun ngerasain ya, aku ngekos itu sendirian kayak setiap kayaknya seminggu aku nangis gitu ya. Nah, itu pun sama nggak teman-teman Teh Dara dan Kang Lutfi. Nah, eh, itu yang dirasakan sama anak yang ngekos gitu. Nah, di sini harapannya gitu ya di komunitas IS ini kalian karena ini bareng-bareng dari sekarang nih, kalian merintis kayak kalian udah berdarah-darah di sini untuk belajar gitu, terus udah kenal sama teman-teman yang lain gitu. Ternyata satu kampus itu kan bisa banget tuh kita saling temu kangen kah atau meet atau apa itu kan kayak melepaskan rindu gitu ya atau enggak sedih gitu ngekos di rumah bibi katanya Teh Dara. Nah, itu teman-teman, jadi nanti di bulan Mei ini kalian fokusnya ke bagian cara mengelola kehidupan di kampus. Nah, pertama nanti di minggu pertama bulan Mei itu ada Remaining University. Jadi nilai transenden. Nah, di sini tuh kalian belajar kayak eh, gimana cara menguatkan iman ketika kalian tuh lagi sedih. Nah, sedih di sini itu sampai ada yang mental health. Tahu kan kalian gimana orang yang kena mental health? Nah, ini bahaya banget gitu. Ketika udah kena gitu, itu tuh kayak motivasi belajarnya pun berkurang gitu. Nah, di sini nanti dijelaskan bagaimana mengelola keuangan, terus organisasi. Ketika kalian mau ikut organisasi harus gimana, terus antara akademik dan organisasi gimana gitu. Nah, itu banyak banget gitu yang akan kami bahas. Nah, cuma karena sebulan aja gitu untuk pembahasan ini non akademiknya gitu ya. Ini cuma 5 pertemuan teman-teman. Sampai ini nih temanya. Remaining University, anatomi kuliah, ada pembelajar, aktualisasi misi, sama pengelolaan finansial. Nah, di sini nanti ada judul-judulnya. Jadi nanti surprise ya nanti kalian biar kaget. Nah, terakhir banget di Juni awal-awal. Nah, itu akan ada kampus tour. Kampus tour ini kita diadainnya offline. Jadi teman-teman yang misalkan dari Garut, maaf, dari apalagi tadi Majalengka, dari Bandung gitu ya. Kalau mau ikut kampus tour itu boleh banget gitu ya. Ini gratis juga. Nanti akan ada pematerian, sesi jangan di-spill nanti aja gitu ya. Nanti pokoknya seru gitu. Kita pengenalan kampus gitu. Terus anggotanya gitu karena ini offline, jadi kita ngebuka untuk umum. Jadi bukan hanya dari anggota IS sekarang aja nih yang batch 2, tapi kita buka juga untuk yang daerah anak-anak lain gitu yang emang mau pengenalan kampus gitu. Nah, nanti kampus mana yang akan jadi tujuan kita itu ditentukan sama voting. Nanti ada voting gitu. Misalkan voting terbanyak ke UI, misalkan gas kita ke UI gitu ya. Gitu. Terus oke, kita kembali ke jadwal seleksi nasional. Nah, tadi kan di Juni itu kita kampus tour ya. Kenapa aku milihnya di Juni? Panitia itu milihnya di Juni karena di Juni itu udah pengumuman hasil SNBT. Jadi hasil SNBT ini diumumkan di 25 Mei. Nah, berarti kalian bisa memilihkan, misalkan nih, aku lulus di UI gitu ya, aku keterima di UI teh gitu, aku pengen tahu nih sebelum masuk kampus pengen ke UI gitu. Nah, berarti ya udah nanti pollingnya pasti kan kalian klik UI itu ya gitu. Nah, kampus turnya nanti disesuaikan sama polling itu gitu. Makanya pelaksananya di Juni gitu. Udah deh. Nah, itu rencana besar dari komunitas kita. Jadi ada 3 kegiatan besar ya. Yang pertama itu bahas materi-materi UTBK, garap soal-soalnya, terus nanti info beasiswa. Nah,
untuk info beasiswa ini kami share-nya di IG. Jadi nanti kalian pantengin aja IG-nya IS, Icro Society. Nah, itu nanti ada informasi seputar beasiswa apa aja nih yang kalian bisa dapat gitu di semester 1 sampai lulus gitu. Nah, terus yang syarat-syaratnya mudah gitu. Itu banyak teman-teman. Jadi nanti kalian pantengin aja. Terus tadi pembinaan nih untuk ke kuliah tuh kayak apa gitu ya biar nggak kaget. Terus ada kampus tour itu kegiatannya. Jadi harapannya setiap hari Sabtu malam Ahad kalian bisa menyempatkan hadir gitu. Oke, selanjutnya kan untuk jadwal. Teman-teman kita kan nanti tuh akan ada Ramadan ya. Nah, Ramadan itu di bulan Februari sampai Maret. Itu kan nggak mungkin kita ngelaksanainnya tuh di malam hari, betul nggak? Nah, paling nanti disesuaikan aja untuk kegiatannya apakah mau ba'da subuh setelah subuh gitu, biar nggak tidur lagi gitu ya sebelum berangkat sekolah, atau sesudah asar, sebelum maghrib. Nah, tapi aku teh mikirnya gini, sebelum maghrib itu kalian biasanya kan ngabuburit ya. Tapi aku nggak tahu, cuman seminggu sekali kalian bisa meluangkan waktu enggak gitu untuk di asar itu. Nah, nanti paling di vote lagi aja untuk Ramadan itu. Gitu, teman-teman. Nah, udah deh, cukup dulu. Ada pertanyaan nggak dari kalian terkait kegiatan dan timeline IS? Mangga. Coba stop dulu. Ayo, ada yang tanyakan, teman-teman? Siapa ini? Kalau dari Siti Aisyah gimana? Ada yang tanya nggak? Belum ada teh, Oke, tapi udah paham ya insya Allah. nanti gambarannya. Oke, untuk Tasya gimana Tasya? Gak ada teh. Oke, aman juga ya? Ya Sip. aman. Alhamdulillah. Untuk Anis, gimana Anis? Cukup teh, mudah dimengerti. Alhamdulillah, berarti cukup jelas ya. Terakhir, dari Uswah, gimana Uswah? Belum ada teh, belum ada yang ditanyakan, cukup dipahami. Ya, oke. Jadi gitu ya teman-teman. Untuk kegiatannya, nanti tuh discuss 2 arah untuk pemateriannya. Jadi harapannya kalian bisa saling kalau pematerian itu kan nanti ada Fasil yang ngejelasin. Nah, nanti kalian ada ngerjain soal sendiri dan dibimbing sama Fasil. Nah, harapannya kalian bisa mengikutinya dengan baik gitu. Terus kan nanti tuh ada fitur raise hand dan fitur-fitur lainnya boleh digunakan aja gitu. Kayaknya cukup teh Dara. Boleh dikembalikan. Dara. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, bukan pematerian ya sekali lagi. Pembukaan tapi isinya itu berupa informasi ya, nanti rangkaian kegiatan di Ikro Society itu bagaimana sudah dijelaskan oleh TDV dan melihat dari respon teman-teman cukup jelas ya, alhamdulillah. Nah, sebelum ditutup nih kita mau tebak, kita mau apa? Dokumentasi. Oke, sebelum kita menutup kegiatan hari ini kita ambil dokumentasi bersama-sama dulu ya teman-teman. Dan silakan bagi teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Ayo. Ini Yang cantik-cantik. kelihatan cantik-cantiknya. Iya. Sekarang belum ada yang ganteng-ganteng ya, Teh? Iya. Baru yang cantik-cantik. Dari batch 1 itu banyaknya cowok teman-teman. Yang Oh sekarang iya benar. cewek. Sekarang
sekarang cewek. Keren banget. Ayo, Masya ayo. Allah, ini mukanya pada anak-anak muda sekali. Kelihatan Kerasa tua. banget tuanya. Astagfirullah. Iya lagi. Masya Allah. Paul, ayo Iya. Paul. Ya, Paul on cam ul. Teh Paul. Nah, Masya Allah, tinggal Tasya. Teh Tasya ya. Teh Tasya dan Teh Paul. Teh Paul. Ayo Teh Paul. Mana nih? Pada cantik-cantik sekali. Masya Allah. Aku Paul sudah apa, Cak? tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa Teh Paul? Oh, nggak Oke. pakai kerudung. Oke. Kayaknya udah, Teh. Oke, Mau sudah. dari siapa? Ya, mau dari aku aja. Boleh, boleh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Teh Devi marahin. Kenapa nih? Teh Paul. Rebahan di kasur soal. Parah. Marahin, guys. Teh Paul on cam, Paul Teh Paul ini rebahan udah pada katanya. on cam nih adik-adiknya nih. Aduh Teh Paul, bahkan Teh Paul udah jadi teteh-teteh ya. Teh Paul ayo on cam. Ayo on cam Teh Paul. Aduh, ya Allah. Teh Laras kayaknya ngantuk. Semangat, Teh. Iya, Ayo, ayo. udah malam sih Teh, udah mau jam. Ayo Teh Sebenarnya. Paul, astagfirullah. Kayaknya udah Oke, deh. udah aja Lanjut ya. aja. Hmm. Oke. Oke, Oh mungkin iya, dari teman-teman. aku ya, apa-apanya ya. Kita Dari aku punya aja ya Teh. gaya. Oh iya Gayanya benar. satu. Karena Ikro Society. Jadi, ini yang satu. Gini dulu ya. Oke. Dari aku ya Yuk. Teh fotonya ya. Boleh. Ayo. Oke, siap. Dihitung aja. Oke, sip. Mungkin apa-apa dari aku ya, teman-teman. Kita Ya. gaya satu dulu, Ikro Society. Astagfirullah. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Oke, Gaya bebas. gaya. Oke, gaya bebas. Gimana? Dua pasti. Satu, Ya. dua, tiga. Oke. Oke. Lagi, gaya apa lagi tuh? Mau satu lagi? Apa aja deh. Apa aja Aku boleh? yang nggak tahu. Gini. Gaya, Aku nggak tahu. Ayo. gaya Sama kakak aja. kurikulum. Iya. Apa tuh ya? Ya udah bebas aja nggak sih teh? Oke. Yes. Oke. Gaya bebas ya teman-teman. Oke. Apa-apanya? Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Teman-teman Alhamdulillah. jangan Terima lupa kasih. minggu depan dipersiapkan. Iya, jangan lupa. Minggu depan baru mulai yang Pematerian. pertama kali material. Oke. Terima Hmm. kasih ya teman-teman sudah on cam meskipun masih pada malu ya kayaknya ya atau enggak nih udah nggak malu. Tapi nggak apa ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah on cam. Nah, alhamdulillahirobbil alamin selesai sudah rangkaian kegiatan kita pada hari ini yaitu pembukaan Ikhro Society. Nah, saya selaku MC itu eh, berterima kasih banyak kepada Teh Devi sebagai pemateri dan para panitia dan juga peserta yang kami banggakan dengan penuh yang sudah hadir ya dengan penuh semangat dan semoga ilmu yang kita pelajari mungkin bukan ilmu ya tapi informasi ini bisa dicerna dengan sebaik-baiknya karena isinya informasi tentang kegiatan kita selanjutnya ya. Nah, jangan lupa teman-teman untuk terus mengikuti informasi berikutnya di Ikro Society ya, teman-teman. Mungkin di grup WhatsApp ya, Teh. Jadi melalui grup WhatsApp aja ya, dipantengin terus ya, teman-teman. Nah, akhirnya kita menutup kegiatan pada malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astagfirullah wa atubu ilaik. Akhir kata, saya Adara Dewi Rahma, selaku MC pada malam ini, memohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dalam bertutur kata maupun perbuatan selama menjadi MC pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat Terima kasih istirahat ya, banyak. teman. Selamat Dadah. istirahat teman-teman. Iya, Selamat terima kasih juga istirahat. Teh. Terima kasih. Boleh live Boleh ya live Teh. ya. Dadah.
Halo Dara. Oh, Teteh Halo, mah halo. belibet pisan astagfirullah. Ini Gak apa-apa, gak recordingnya apa-apa. nggak di ini recording. Nanti minggu depan mah kita latihan dulu. Aku juga Iya agak betul kaget ya. astagfirullah. Enggak sih, enggak sih. Aku tadi ya Allah belibet pisan padahal kayaknya karena jarang keluar rumah.